Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Diari Islam. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang sejarah Islam di Jepang. Sebelum kita lanjut, mohon support channel ini ya, agar bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Yang sudah support, terima kasih. Oke, lanjut. Jauh sebelum era modern, karena lokasinya yang jauh dan terisolir, dalam perjalanan sejarah, Jepang telah lama dianggap sebagai ujung dunia oleh para penjelajah, pembuat peta, pedagang, dan ilmuwan dari berbagai belahan dunia. Jepang dianggap sebagai tempat yang misterius. Namun, bagi beberapa orang, fakta ini justru membuat Jepang menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi dan dipelajari. Bagi banyak orang, termasuk banyak orang Jepang itu sendiri, isolasi unik Jepang adalah alasan bagi dunia untuk memilih lebih fokus pada negara-negara lain yang lebih mudah dijangkau dan lebih terbuka untuk disinggahi. Tidak terkecuali bagi para Muslim, terlepas dari kenyataan bahwa Islam telah tersebar dan berkembang di daratan Cina dan Asia Tenggara yang dekat dengan Jepang selama berabad-abad, barulah pada akhir abad ke-19 antara Muslim dan Jepang tercipta sebuah hubungan. Walaupun sebenarnya jauh hari sebelum itu umat Islam pernah mendengar tentang Jepang. Di dunia Islam, Jepang disebut dengan Al-Yaban atau Capun. Hal tersebut dapat dibuktikan ketika pada tahun 1430 salah seorang ilmuwan Muslim Persia, Hafiz I-Abru, di Far Timur untuk pertama kalinya membuat sebuah peta dunia yang di dalamnya terdapat gambar kepulauan Jepang. Selain itu, pada abad ke-17, seorang sejarawan Utsmani Ottoman menggambarkan orang Jepang atau orang-orang dari Caponnya sebagai orang-orang yang suka mandi air dingin dan memiliki moral tinggi. Orang Jepangnya sendiri kemungkinan memiliki pengetahuan tentang orang-orang Islam. Mereka mungkin secara singkat pernah bertemu dengan pedagang atau diplomat Muslim selama berabad-abad. Namun, kemungkinan individu Muslim yang pernah menetap di Jepang pada periode ini tidak pernah terungkap dalam sejarah. Namun, pada akhir abad ke-19, dunia cenderung paralel tiba-tiba menggugah minat orang-orang Islam dan Jepang untuk berinteraksi satu sama lain. Dengan dimulainya era Renaissance Jepang atau lebih dikenal sebagai era Meiji, dimulai pada tahun 1868, hanya dua negara di Asia yang menikmati kemerdekaan, yaitu Kekaisaran Ottoman dan Jepang. Kedua negara ini berada di bawah tekanan dari negara-negara Barat. Dan dengan situasi seperti itu, mereka memutuskan untuk menjalin hubungan persahabatan dan akibatnya mereka mulai saling mengunjungi. Peristiwa terpenting dari kunjungan ini terjadi ketika Sultan Abdul Hamid II yang berkuasa pada tahun 1876 sampai 1909 melaksanakan misi diplomatik dengan mengirimkan armada laut di atas kapal Al-Togrul ke Jepang pada tahun 1889 untuk menemui Kaisar Meiji, yang 2 tahun sebelumnya adiknya mengunjungi Istanbul terlebih dahulu. Armada tersebut membawa banyak hadiah untuk Kaisar Meiji, dan lebih dari 600 perwira dan tentara yang dipimpin oleh Laksamana Utsman Pasha ikut dalam misi diplomatik tersebut. Namun nahas, dalam perjalanan pulang pada tahun 1890, setelah misi itu berhasil diselesaikan di Jepang dan mereka bertemu dengan Kaisar Jepang, badai dahsyat menimpa kapal mereka ketika masih berada di perairan Jepang. Badai tersebut menyebabkan kematian lebih dari 550 orang termasuk adik Sultan.
Oleh pihak Jepang, para korban dimakamkan di dekat lokasi bencana, sementara 69 orang sisanya yang selamat diantar pulang ke Istanbul oleh 2 kapal Jepang. Di kemudian hari, sebuah museum didirikan tidak jauh dari lokasi kecelakaan, dan sampai hari ini, baik Jepang dan Turki, meskipun telah berganti-ganti pemerintahan, setiap 5 tahun sekali memperingati peristiwa tersebut di lokasi kecelakaan. Dalam perjalanan ke Istanbul bersama dengan para korban yang selamat, ikutlah seorang jurnalis muda Jepang yang bernama Shotaro Noda. Sebelumnya di Jepang, Noda telah menggalang sumbangan untuk para keluarga korban. Di Istanbul, dia menyerahkan uang sumbangan tersebut kepada pemerintah Ottoman dan bahkan bertemu dengan Sultan Abdul Hamid II. Sultan kemudian memintanya untuk tinggal dulu di Istanbul dan mengajarkan para pejabat Ottoman tentang Jepang. Pada saat tinggal di Istanbul, Noda bertemu dengan Abdullah Guillaume, seorang Muslim dari Liverpool, Inggris yang memperkenalkannya ke agama Islam. Setelah diskusi yang panjang, Noda cukup yakin bahwa Islam adalah agama yang benar. Akhirnya dia memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Abdul Halim Noda. Noda sampai saat ini diyakini sebagai orang Jepang pertama yang memeluk Islam. 2 tahun setelah peristiwa badai yang menyebabkan kematian 550 orang awak kapal Al-Togrul mengikuti Shotaro Noda pada tahun 1892, Yamada Torajiro datang ke Istanbul. Torajiro adalah seorang pria muda yang berpendidikan. Dia telah mengorganisir kampanye penggalangan dana di kota-kota besar di Jepang untuk mengumpulkan uang bagi keluarga para awak kapal Al-Togrul. Respon masyarakat Jepang pada waktu itu sangat luar biasa. Dari hasil pengumpulan dana tersebut, Torajiro berhasil mengumpulkan uang yang apabila dibandingkan dengan masa kini jumlahnya setara dengan 100 juta US dollar. Pemerintah Jepang kemudian meminta Torajiro secara pribadi mengantarkan uang tersebut ke Istanbul. Setelah menyelesaikan tugasnya, Torajiro memutuskan untuk menetap di sana selama 20 tahun ke depan, melakukan berbagai macam hal yang dapat dia lakukan untuk menjaga hubungan baik antara Jepang dan Ottoman, baik dalam hal politik maupun kebudayaan. Torajiro juga diketahui telah memeluk agama Islam dan mengubah namanya menjadi Khalil atau Abdul Khalil. Dengan demikian, Torajiro adalah orang Jepang kedua yang telah memeluk agama Islam. Torajiro juga kemungkinan telah melaksanakan ibadah naik haji ke Mekah. Yamada Torajiro kemudian kembali ke Jepang dan meninggal di sana. Orang Jepang ketiga yang masuk Islam adalah Bumpachiro Ariga. Ariga adalah seorang pedagang. Pada tahun 1900, dia pergi ke Bombay, India untuk berdagang. Di sana dia melihat sebuah masjid. Karena terpesona akan keindahannya, dia tertarik untuk masuk ke dalam masjid. Kemudian, atas pengaruh orang-orang Muslim di sana, suatu hari dia memutuskan untuk masuk Islam dan mengubah namanya menjadi Ahmad Ariga. Masih di periode yang sama, sejumlah pedagang Muslim India datang ke Jepang dan tinggal di Tokyo, Yokohama, dan Kobe. Mereka dianggap sebagai komunitas Muslim pertama di Jepang. Sementara itu, dunia Muslim terpesona kepada Kaisar Meiji, terutama setelah tahun 1905 ketika Jepang, sebuah negara yang kecil dan kurang dikenal, berhasil mempermalukan raksasa Rusia dalam Perang Rusia-Jepang. Para pengamat Muslim menyaksikan dengan penuh kekaguman karena Jepang telah berhasil mengalahkan Rusia yang selama beberapa generasi membuat kekacauan di wilayah Asia Tengah. Abdul Al-Amin Sami, seorang ulama fikih di Bukhara, menyebarkan berita bahwa Meiji Patsha Echapun telah secara diam-diam memeluk Islam, bahwa dia adalah keturunan Arab Qahtani, dan bahkan kemenangannya atas Rusia bermakna hari pengadilan sudah dekat. Penyair Ottoman Mehmet Akif dan sejarawan Abdurrahim Ibrahim mengungkapkan kekaguman mereka atas prestasi Jepang. Di Iran, Adib Pisafari menulis sebuah puisi epik berjudul Mukado Name yang isinya merupakan pujian untuk Meiji.
Lain halnya dengan tokoh-tokoh cendekia tersebut yang membicarakan tentang Jepang dari kejauhan, beberapa orang justru mengambil inisiatif untuk benar-benar pergi ke Jepang. Ahmad Fadli, seorang perwira militer Mesir, pada tahun 1905 dia masuk Akademi Militer Tokyo, bahkan dia pun menikahi salah seorang wanita Jepang. Pada tahun 1906, seorang ulama Mesir lulusan Al-Azhar yang bernama Ali Jaljawi mengklaim telah mengunjungi Jepang dan menghadiri konferensi tentang agama-agama dunia yang diadakan pada saat itu di Tokyo. Setelahnya, Ali Jaljawi menulis sebuah buku yang berjudul Perjalanan ke Jepang. Ali Jaljawi kemudian bersama dengan Sulaiman dari Cina, Mukhlis Mahmud dari Rusia, dan Hussein Abdul Munim dari India mendirikan sebuah komunitas Islam di Tokyo. Melalui dakwah, konon mereka berhasil mengislamkan sebanyak 12.000 orang Jepang. Tahun berikutnya, Maulvi Barkatullah tiba dari India. Dia ditunjuk untuk menjadi guru di Sekolah Bahasa Asing Tokyo. Di tempat itu dia mengajar selama 5 tahun. Pada tahun 1909, Abdul al-Rashid Ibrahim, seorang Tatar yang lahir di wilayah Kekaisaran Rusia, melarikan diri ke Jepang untuk mencari perlindungan dari otoritas Rusia yang mengejarnya karena perjuangannya untuk kemerdekaan Tatar. Abdul al-Rashid Ibrahim adalah seorang pria soleh. Ia menjadi pengkhotbah Muslim pertama di Jepang, dan banyak penduduk asli Jepang yang memeluk Islam karena dakwah-dakwahnya. Abdul al-Rashid Ibrahim tinggal di Jepang selama 6 bulan. Di sana dia bertemu dengan sejumlah orang Jepang, mulai dari menteri hingga petani. Berkat dakwah Islamnya, banyak intelektual muda perwira dan wartawan Jepang yang akhirnya memeluk Islam. Dia juga mengunjungi Cina, Korea, India, dan Hijaz, Arab Saudi, dan menulis buku setebal 1.000 halaman dalam bahasa Ottoman. Adapun tentang Ali Jaljawi, terlepas dari bukunya tentang Jepang, Abdul al-Rashid Ibrahim menyangkal klaimnya yang menyatakan bahwa dia pernah pergi ke Jepang dan mengislamkan banyak orang. Menurut Abdul al-Rashid Ibrahim, tidak ada bukti yang cukup kuat bahwa Ali Jaljawi pernah berangkat ke Jepang. Selain Abdul al-Rashid Ibrahim, seorang intelektual dari India yang bernama Muhammad Barakatullah yang tinggal di Jepang selama 5 tahun, juga meragukan klaim Ali Jaljawi. Itulah informasi singkat tentang sejarah Islam di Jepang. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.